Sejak dihentikannya kompetisi Liga 1 musim 2020 oleh PSSI, maka semua klub sepak bola di Indonesia yang bernaung di bawah Federasi PSSI meliburkan pemain dan juga pelatih. Hal tersebut juga berlaku di tim Persipura Jayapura. 30 pemain dan staf pelatih dirumahkan oleh manajemen Persipura dan sebagian ada yang kembali berkumpul bersama keluarga di luar Papua, namun ada juga yang tetap memilih untuk tinggal di kota Jayapura. Jackson F. Tiago salah satu yang memilih untuk berkumpul bersama keluarganya di Surabaya, dan apa saja yang dilakukan Jackson F. Tiago bersama keluarganya di Surabaya selama libur kompetisi, dan apakah Boa Salosa dan kolega tetap menjalankan program latihan? Ikuti perbincangan selengkapnya dalam program Satanya Ko Jawab bersama Jeffrey Patirajawane dengan Jackson F. Tiago. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Jeffrey Patirajawane dalam program acara Kotanya Sajawab. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Coach Jackson F. Tiago yang ada di Surabaya sedang menikmati masa jeda kompetisi karena situasi virus corona yang hari ini melanda seluruh Indonesia. Oke, mari kita mulai. Oke, Coach. Siap. Sekali lagi selamat siang, Coach. Selamat siang. Saya senang sekali hari ini bisa melihat Coach walaupun hanya lewat udara. Begitu, Coach. Iya. Ya. Lepas rindu. Meskipun lewat internet kita lepas rindu masih bisa. Ya, siap, Coach. Coach, bagaimana ini kan kompetisinya sedang masuk dalam masa libur yang sangat panjang ini, Coach. Coach sekarang sudah berada di Surabaya bersama-sama dengan keluarga. Selama di Surabaya mengisi masa jeda kompetisi ini, apa saja sih yang Coach lakukan? Kalau boleh tahu nih, Coach. Ya, kegiatan kita menjadi seorang suami yang soleh. Ya, biasanya kita pagi-pagi kita bangun, kita olahraga pagi di sekitar kompleks saya. Terus siang pergi ke supermarket belanja untuk kita masak siang hari. Terus sore pergi keliling kompleks dengan keluarga, bukan sendiri lagi. Terus malam, ya kita makan malam bersama, nonton film. Terus kadang baca, lihat berita-berita. Ya hal-hal seperti itu, kegiatan-kegiatan rumahan lah. Itulah kegiatan kita selama ini. Tapi Coach selama bersama keluarga, tadi Coach bilang masih sempat bisa jalan-jalan ya. Emang situasi di Surabaya seperti apa, Coach? Nah, Surabaya sama dengan kota lain ya, sebenarnya sama. Tapi saya rasa faktor lockdown itu kembalikan kepada kita. Kita di rumah, kita tidak kemana-mana. Cuma ya kebutuhan rumah tetap ada. Misalnya kebutuhan makan. Makanan tidak mungkin kita bisa taruh di kulkas selama 1 bulan. Iya. Ya, sehingga ya kita punya teman yang membantu kita di sini sehari-hari. Kadang dia bawa beberapa sayur apa atau apa. Tapi kalau berhubungan dengan daging, saya lebih memilih saya sendiri yang pergi ke pasar atau ke supermarket. Saya belanja sendiri karena saya suka daging yang fresh. Oke. Saya tidak suka simpan banyak daging di kulkas apa. Tapi biasanya kalau beli daging atau apa seperti hari ini kita spaghetti bolognese ya terpaksa kita harus ke supermarket beli daging yang segar yang untuk kita masak. Ya akhirnya saya pergi, tapi selebihnya di rumah terus. Itu paling dalam 1 minggu 2 kali, 3 kali, 2 kali lah, 2 kali paling 2 kali, maksimal 3 kali aku pergi supermarket paling 30 menit, pergi balik 30 menit, isi bensin mobil, nyalain mobil, jalan-jalan di kompleks. Ya itu kegiatan kita selama ini begitu. Tapi Coach, tentunya ketika bepergian keluar rumah kan ada anjuran pemerintah kan kita harus safety. Kira-kira ketika Coach bersama keluarga waktu keluar rumah, tindakan safety apa yang Coach lakukan untuk bisa mengantisipasi penularan dari corona ini, Coach? Kalau saya tidak pergi dengan keluarga, biasanya saya sendiri, paling tidak dengan Hugo. Ya, dan yang jelas social distance, itu sudah pasti.
social Oke. distance, terus kita bawa alcohol gel, ya itu saja. Tapi masker aku jarang pakai, masker aku nggak pakai. Tapi social distance dan itu alcohol gel itu saya pakai terus menerus. Tapi kalau saya jalan di kompleks ini, kita normal, bebas. Saya rasa kita tahu bahwa virus itu ada, itu jelas. Ya. Itu jelas. Kita tahu, kita lihat di sekitar kita begitu banyak orang kena ya. Tapi saya rasa kita tidak boleh hidup dalam ketakutan yang berlebihan juga, ya. Karena semua itu masih ada yang kuasa. Sehingga begitu kita jalan di kompleks ini, saya dengan keluarga kita jalan-jalan sore, kita jaga social distance. Saya rasa itu cukup. Itu cukup, nggak perlu hal yang lain. Kita tetap normal. Ya, kita punya kehidupan kita normal, tetap kita mencalakan. Kalau tidak, kita bisa menjadi paranoid. Jadi, ya itu. Jadi Coach, intinya kita tidak boleh khawatir, tidak boleh takut ya. Yang jelas kita harus khawatir ya, tapi takutnya yang berlebihan tidak. Kita khawatir karena kita tahu keadaannya berbeda. Sehingga misalnya di jalan, di kompleks ini, kadang ada orang yang jalan. Yang jelas kalau dia jalan sebelah kanan, jalan aku sebelah kiri. Ya hal-hal seperti itu, tidak ada salaman, cuma nyapa, oi hai apa kabar. Cuma itu saja, nggak ada interaksi dengan orang. Saya sendiri nggak ada. Paling saya interaksi dengan keluarga saya. Saya dengan Hugo, Diego, istri, ya itu saja. Tapi dengan orang luar, saya jarang interaksi. Paling nyapa dari jauh. Oke, ya, Coach. Selama jeda kompetisi. Oh, istri bilang, istri dengar kita. Dia bilang apa? Dia bilang yang bikin kita sehat itu jamu. Aku punya jamu khusus dari Brazil. Dia punya jamu khusus Jawa, ya. Kita masing-masing punya jamu tersendiri. Jadi semua dipadukan ya, Coach ya? Ini ya, jamu terus, minum terus. Wow. Itu jamu dari mana, Coach? Ini aku bikin sendiri. Pakai ramuan dari Brasil? Ya, kita dari Brasil, dari dulu kita punya, biasanya ya, orang tua kalau mau menghindar dari flu atau batuk atau apa, kita jahe, kayu manis, jeruk nipis, sama madu. Biasanya saya rebus malam, masukkan dalam botol, sepanjang hari minum. Oh iya. Itu resep dari ini ya, dari Brasil ya? Ya, kita dari kecil dulu, nenek-nenek kita yang ngajarin kita. Ini yang hangat. Ini yang hangat. Kalau yang dingin ada lagi. Kalau dingin gitu ya? lagi. Ini yang dingin. Oh, ini yang dingin? Iya, ini yang dingin. Kalau yang dingin ini seperti detox lah. Ada ketimun, ada jeruk nipis, kayu manis. Ya, hampir sama lah. Cuma ada ketimun. Oke. Jadi itu semua resep dari Brasil ya, Coach ya? Iya. Itu kebiasaan saya dari kecil. Kalau resep dari Nyonya? Kalau istri apa? Daun sirih, apalagi kan? Apa? Coba. Jahe, kunyit. Ada daun sirih, ya macam-macam lah. Wow. Iya. Tadi kan Coach sudah kasih resep untuk buat jamu ala Brasil, tapi juga jamu ala Indonesia. Nah, Coach, ini sekarang saya mau tanya nih, Coach. Nanti Coach jawab ya. Ya, Coach, selama libur kompetisi, apakah Coach juga sering berhubungan dengan Boas dan teman-temannya? Kita punya sebuah grup. Di grup itu setiap hari Coach Breno dari hari Senin sampai Sabtu ya. Kita berdiskusi, kita memberi tugas kepada Coach Breno untuk melakukan sebuah sesi latihan untuk anak-anak menjaga kebugaran. Setiap hari itu dimasukkan di grup. Terus anak-anak biasanya selesai lakukan kegiatan itu di rumah, mereka masukkan di grup. Ya, itu saya pantau terus. Setiap hari saya melihat. Tapi karena masa libur kompetisi, saya memberi kebebasan kepada mereka sehingga Coach Breno yang lebih aktif ya untuk interaksi dengan anak-anak. Nanti pada malam hari Coach Breno lapor kepada saya prosesnya bagaimana. Tapi saya sudah lihat sebenarnya prosesnya bagaimana. Gitu. Iya. Cepitan gue sama ini. Oke. Gitu. Jadi itu laporannya
per hari atau per minggu atau per bulan? No, tiap hari, tiap hari. Ipul tahu karena Ipul bagian dari grup itu, dia tahu. Nanti Mas Ipul bisa kasih lihat Jeffrey prosesnya bagaimana. Setiap hari, dari hari Senin sampai hari Jumat, saya sama Coach Breno kita diskusi. Nanti kita mau buat program bagaimana. Sudah ada, kita bikin program mingguan. Tapi tiap hari, setiap hari, semua pemain kita tanpa kecuali, mereka lakukan video di rumah masing-masing. Terus mereka masukkan di grup itu. Di grup itu ada ketua umum, ada manajer, ada semua bagian dari tim Persipura ada di dalam grup itu, termasuk Ipul. Sehingga nanti dia bisa kasih lihat Bung Jeffrey prosesnya seperti apa, dan kita pantau terus menerus anak-anak sepanjang hari. Oke, ya Coach, dari setiap laporan-laporan yang dilaporkan di grup, kalau Coach menilai sejauh ini perkembangan kondisi fisik para pemain Persipura itu seperti apa, Coach? Tidak bisa kita mengukur. Yang jelas pasti menurun. Yang jelas pasti menurun. Tidak mungkin akan selevel yang dulu. Itu sudah pasti. Dan kita memberi kegiatan kepada anak-anak ini, satu ya, untuk menjaga kesehatan tubuh. Itu pasti. Untuk lebih easy full. Kesehatan tubuh. Full. Kesehatan tubuh itu yang pertama, tujuan utama. Terus yang kedua, untuk kita bisa saling interaksi satu sama yang lain sehari-hari. Jangan sampai hubungan kita putus. Terus yang ketiga, supaya saat nanti kita kembali latihan lagi, kita sudah mulai dari nol. Meskipun ada penurunan yang begitu besar, tapi kita sudah akan mulai dari nol karena dari aspek otot tubuh mereka. Karena tidak ada kegiatan kardiovaskular, nggak ada. Cuma faktor strength, propriosepsi, cuma hal-hal seperti itu. Sehingga kita tinggal fokus terhadap masalah kardiovaskular anak-anak, endurance dan sebagainya gitu. Oke. Ya, Coach, saya dengar katanya kalau ada pemain yang tidak memberikan gambar ketika dia menjalankan program latihan, itu ada denda ya? Coba bisa cerita? Jelas itu ada, tapi itu adalah bagian dari manajemen. Itu adalah bagian dari manajemen karena kita diberi perintah oleh manajemen untuk kita melakukan sebuah program. Terus pemain yang tidak melakukan itu nanti ada denda. Denda itu adalah bagian dari manajemen. Sehingga kita sehari-hari dalam grup itu kita lapor kepada manajemen bahwa pemain ini yang melakukan apa, ini yang tidak, pemain yang tidak kirim program pada hari itu, biasanya kita lapor kepada manajemen. Karena manajemen juga ikut dalam grup itu. Sehingga sangat jelas yang kita lakukan itu siapa, nanti alasannya apa ya, tinggal yang bersangkutan menjawab kepada manajemen. Oke. Gak bisa. Lantas, Coach, sejauh ini kira-kira ada kendala nggak dari para pemain ketika melakukan latihan yang sudah diprogramkan oleh tim pelatih? Selama ini kelihatan sekali bahwa semua pemain itu sangat menikmati proses itu. Kelihatan bahwa, karena apa? Karena mungkin mereka juga interaksi dengan teman-teman yang lain di internet. Kemarin saya lihat tim Tottenham. Nanti saya bisa kirim video ke Bung Jeffrey. Tottenham dia bikin prosesnya pemain itu di rumah, pelatih dalam sebuah ruangan. Kayaknya di fasilitas Tottenham di Inggris itu. Jose Mourinho sama staffnya. Terus pemain itu semua live seperti kita ini, tapi live-nya dengan semua pemain. Pelatih lakukan gerakan, mereka live lakukan. Sehingga mungkin pemain kita melihat bahwa itu bukan sesuatu yang aneh. Hampir semua klub dunia lakukan saat ini. Sehingga mereka lakukan dengan sangat luar biasa baik. Tidak ada kendala sama sekali. Ada beberapa pemain yang tidak masukkan dalam grup, tidak lakukan kegiatan itu. Tapi ya saya rasa itu nanti kembalikan kepada individu ya. Pasti pada waktu tertentu pemain yang lakukan itu nanti dia akan ketinggalan dibanding pemain lain. Itu pasti. Jeda kompetisi ini kan sangat panjang sekali nih, Coach. Kalau jeda kompetisi yang begini panjang, tentu kondisi stamina dari semua pemain ini pasti akan kembali ke nol. Lantas, program latihan khusus apa yang diberikan untuk para pemain Persipura untuk tetap berada pada kondisi yang diharapkan begitu, Coach?
Yang jelas kalau kita bicara dari aspek stamina itu pasti menurun, bukan Persipura saja, semua klub. Sehingga kita sekarang ini fokus untuk menjaga faktor kebugaran dan kekuatan tubuh. Ya, itu saja. Sehingga nanti waktu kita berkumpul kembali, tinggal kita kembalikan endurance dari mereka, sentuhan bola dan sebagainya. Karena kita tidak bisa lakukan apapun, Jeffrey. Iya. Mau kita suruh jogging aja, mau jogging di mana? Nanti ditegur sama pihak pemerintah atau apa, daripada kita lakukan sesuatu yang sudah berkenan. Kita tinggal kegiatan itu di rumah itu, saya rasa kegiatan itu sudah cukup. Sekitar 30 menit, 45 menit mereka bisa lakukan. Dan mereka bisa lakukan sambil interaksi dengan keluarga mereka sendiri. Ya, itu yang baik. Oke. Karena paling tidak, kita tidak bisa menuntut mereka jaga stamina atau apa. Karena memang tidak bisa. Tidak ada kemungkinan itu sangat kecil. Ya. Benar, Coach. Oke, Coach, kalau sampai bulan Mei kompetisi belum diputar, terus pada akhirnya PSSI memutuskan untuk kompetisi tahun 2022 ditunda ke tahun 2021. Tanggapan Coach seperti apa kira-kira? Saya rasa tidak ada satupun orang yang mau hal seperti itu terjadi ya. Karena kita semua berharap setelah masa yang sulit ini kita punya hiburan, itu pasti. Tapi satu sisi lagi kita harus memposisikan diri dalam posisi pemerintah. Kalau kondisinya masih berbahaya, apakah kita mau berkompetisi dengan pintu tertutup tanpa penonton dalam keadaan yang kita masih was-was? Karena sepak bola itu sudah lepas dari faktor psikologi juga. Sehingga kalau saya pribadi, mungkin Agustus, akhir Juli adalah masa yang paling mungkin masuk akal saat ini ya, untuk kita bisa berpikir untuk bermain kembali. Kalau saya pribadi melihat keadaannya ya, karena apa? Kita karantina, mereka lakukan apa untuk mencegah virus itu? Paling tidak mereka minta kita di rumah, sebentar lagi kita keluar, virus itu masih tetap ada, Bung Jeffrey. Masih tetap ada. Kecuali kalau kita bisa benar-benar membunuh virus itu. Tapi sampai saat ini kabar itu belum ada. Sehingga sudah pasti, ya kita tidak boleh berpikir bahwa 15 hari, 20 hari, 30 hari itu akan cukup. Makanya kalau saya selalu berpikir keadaan yang paling buruk. Sehingga kalau nanti di tengah jalan terjadi sesuatu yang baik, ya bersyukurlah, kita bersyukur. Tapi saya sudah memprediksi hal yang paling buruk lah. Hal yang paling buruk itu apa? Seperti kompetisi ditunda begitu ya, Bu? Coach? Kalau saya, kemungkinan kompetisi tunda saat ini ya sudah pasti itu akan terjadi. Tinggal menunggu waktu. Kalau saya tinggal menunggu waktu. Ya mungkin yang memungkinkan, kalau saya pribadi ya memungkinkan, mungkin ada, mereka akan cari akal untuk ada event-event apa, nggak tahu, mungkin bukan liga atau bisa Piala Indonesia dengan sistem gugur atau apa. Tapi kalau saya pasti tahun 2020 itu sudah pasti ambruk, itu sudah habis ini. Kalau saya ya, kalau kita melihat sampai saat ini belum ada kabar mungkin vaksin, suntikan atau obat yang bisa mencegah virus corona ini. Sehingga ya keadaannya meskipun sebentar lagi kita keluar, kita sudah kembalikan kepada kehidupan normal, tetap bahaya itu tetap ada. Mungkin berita lain, kecuali kalau virus ini semua kebohongan. Kita 15 hari di rumah, 15 hari kita keluar, virus itu nggak ada, tanpa suntikan atau obat apapun. Kalau saya ya itu, kalau waktu 15 hari, 20 hari kita bisa keluar dengan bebas, itu berarti masa ini sebuah kebohongan. Terus kemudian Coach, kira-kira harapan Coach ke depan seperti apa untuk kompetisi? Kalau saya ya, semua PSSI harus membuat sebuah rencana yang lebih baik dan duduk bersama dengan semua pihak yang terlibat dalam sepak bola. Misalnya, kita tahu ya bahwa di Indonesia ini tidak ada sebuah asosiasi yang bisa merangkul semua orang ya. Tapi paling tidak dalam sebuah pertemuan, katakanlah ada wakil dari PSSI, wakil dari klub, mungkin dari pemain bisa kapten masing-masing klub, terus pelatih masing-masing klub, kita duduk bersama dalam sebuah forum, berdiskusi kira-kira masukan apa yang kita bisa buat, karena kita semua terlibat dalam proses itu.
Oke. Pasti, kalau saya pasti ya, pasti nanti ada seorang pemain, pelatih, atau manajer yang punya sebuah pandangan yang berbeda dengan PSSI, yang mungkin bisa menjadi sebuah pertimbangan kepada masa depan kita semua ini. Oke. Karena pasti masing-masing punya sudut pandang yang berbeda. Baik. Yang terakhir nih Coach, pesan-pesan apa yang bisa Coach sampaikan buat semua pemain Persipura dan pencinta Persipura yang ada di seantero Indonesia, Coach? Kalau saya yang pertama ya tetap mengikuti arahan dari pemerintah kita, ya kita menjaga jarak sosial, mengurangi interaksi dengan pihak luar, dan tetap melakukan kehidupan normal tanpa ketakutan yang berlebihan, dan yang paling penting berdoa kepada Tuhan sembuhkan bumi kita ini. Oke, Coach. Terima kasih sudah hadir di program kita. Saya tanya, kau jawab. Siap. Sampai ketemu, Coach. Ya, salam pada masyarakat Papua, salam rindu ya dari kami semua. Oke. Hugo. Bye. Ya, terus ini Diego sama istri. Ya. Terima kasih. Oke, Coach. Terima kasih banyak ya, Coach. Tuhan berkati, Mujafi.